Kita beralih ke informasi lain pemirsa, petugas berupaya menangkap Charlie Chandra karena diduga memalsukan surat tanah seluas 8,7 hektar yang kini telah dibangun kawasan permukiman PIK 2. Pernah dipanggil sebagai tersangka untuk diperiksa sebagai tersangka. Inilah detik-detik saat petugas mendatangi kediaman Charlie Chandra. Charlie Chandra terlibat kasus sengketa tanah di proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Charlie sempat ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemalsuan surat tanah seluas 8,7 hektar yang kini telah dibangun kawasan permukiman PIK 2. Polda Banten kemudian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3, namun kemudian penerbitan SP3 dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Serang. Hal ini menjadikan kasus yang menjeratnya dilanjutkan. Bahwa saya tidak pernah dipanggil sebagai tersangka untuk diperiksa sebagai tersangka. Pemirsa, jelang laga krusial kontra China dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, beberapa pemain telah tiba di Bali sebelum pemusatan latihan resmi dimulai 26 Mei mendatang. Di antaranya Marcelino, Asnawi, dan Elkan Bagot. Timnas Indonesia dijadwalkan memulai pemusatan latihan di Bali pada 26 Mei 2025 sebagai persiapan menghadapi dua laga penting dalam lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjamu Cina pada 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, kemudian bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Pemusatan latihan akan berlangsung di Bali United Training Center Gianyar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan Bali dipilih sebagai lokasi pemusatan latihan untuk memberikan suasana yang kondusif dan memanfaatkan momen liburan para pemain setelah kompetisi berakhir. Hal ini diharapkan dapat membantu pemain memulihkan kondisi fisik dan mental sebelum menghadapi pertandingan krusial. Beberapa pemain telah tiba di Bali sebelum pemusatan latihan resmi dimulai, antara lain Marcelino Ferdinand. Gelandang muda ini telah berada di Bali dan telah menjalani latihan mandiri. Sementara Asnawi Mangku Alam, bek kanan yang bermain di Thailand ini juga telah tiba di Bali dan bergabung dalam sesi latihan mandiri bersama Marcelino. Kemudian Ronaldo Kuate, pemain yang berkarir di Liga 2 Thailand ini turut hadir di Bali meskipun belum dipastikan masuk dalam skuad final. Kemudian Elkan Bagot, bek tengah ini terlihat berada di Bali bersama keluarganya, memicu spekulasi mengenai kemungkinan kembalinya ia ke skuad Garuda. Terakhir, Ivar Jenner, gelandang yang bermain di FC Utrecht Junior ini dilaporkan sedang dalam perjalanan menuju Indonesia dan diperkirakan akan segera bergabung dengan tim. Sedangkan tim pelatih yang dipimpin Patrick Kluivert bersama asistennya Alex Pastor dan Denny Lanzat telah tiba di Indonesia pada Kamis 15 Mei 2025. Mereka akan memimpin sesi latihan selama pemusatan latihan di Bali. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Anda kembali di Newsroom bersama saya Diandra Mukni. Presiden RI berpidato di Kongres PP Tidar 4 di Hotel Borobudur, Jakarta hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto menyampaikan bahwa bangsa Indonesia harus hati-hati karena keramahan kita sering disalahgunakan. Kita lagi makan, tamu datang nggak diundang. Ayo ikut makan. Bener nggak? Semua suku saya alami. Saya pernah besar di Barat. Kalau di Barat, kamu datang nggak diundang, ya sudah, kau duduk aja di situ. Saya makan di sini. Budaya lain-lain. Kita ramah, tapi keramahan kita sering disalahgunakan oleh bangsa-bangsa lain. Kebaikan bangsa Indonesia sering dianggap kelemahan. Saudara-saudara, saya tidak mau mengajak kita curiga atau benci sama bangsa asing, tidak mungkin. Kita harus belajar, tapi kita harus sadar bahwa Indonesia yang demikian besar, demikian kaya, sejarah kita selalu diadu domba, dipecah belah, suku sama suku, agama sama agama. Kadang-kadang agama.
Pemirsa, pengiriman siswa-siswa bermasalah ke barak militer menuai pro kontra karena dianggap melanggar HAM. Selain belajar di dalam barak, para siswa yang dikirim ke barak dilatih kedisiplinan dan baris berbaris. Rekan kami, Nadia Valeri, mendapatkan kesempatan berlatih bersama 39 siswa bermasalah di Batalion Armet 1 Kostrat, Purwakarta, Jawa Barat. Mbak Nadia sama Om J ditantangin. Suruh ikut PBB itu sama pelajar-pelajar. Sengaja ganti baju. Di sini kebetulan ada ini. Kebetulan koperasi di sini ya. Koperasi. Udah siap. Nantangin. Pengen tahu kaki kanan sama kaki kiri jalannya bareng atau dulu-duluan. Baju, celana. Ya. Ikut pendidikan karakter di sini ya. Ya. Biar terbentuk ya kedisiplinan itu biar ya. terbentuk. Siswa baru mau nitip. Ikut latihan. Ikut latihan PBB. Nah, ini pembinanya. Mulai dari sini siapnya. Siap. Gini ya? Iya, nggak boleh senyum. Ya, koreksi. Oke. Koreksi aja. Ini kan siswa baru. Yuk. Nggak boleh senyum ya? Nggak boleh. Ini harus dilatih, harus? Siap, harus. Harus. Karena jalannya masih ngenyot, ada pernya. Masih begini-begini. Ya, angkat lagi. Berarti ikut dong dengan ini, siswa. Ayo, ikut, silakan. Turun. Lapor, siap menghadap. Setelah ini masuk ke barisan. Kerjakan. Siap. Kerjakan. Balik kanan. Harus dorong kanan. Maju. Tutup. Ah, masuk barisan. Mana komentar yang langsung kasih teman? Ya, pemirsa, saya mau ikut baris berbaris tadi. Disuruh laporan dulu. Susahnya nahan untuk tidak untuk lebih konsentrasi, untuk disiplin. Tadi semua diajarin gimana saya harus siap, gimana saya harus berkata apa setelah dibalas oleh komandannya. Di sini ada komandan di sini. Jadi semua harus dilakukan sesuai dengan arahan personil militer di lokasi. Saya akan kembali masuk lagi ikut pelajaran baris berbaris di sini. Selamat siang adik-adik, apa kabar? Baik. Gimana pendidikan di sini? Baik. Tetap semangat? Semangat. Tapi jangan lupa apa-apa yang udah diberikan pelatihan selama di sini supaya kedepannya kalian bisa jadi lebih bertanggung jawab terhadap kehidupan kalian. Udah harus lebih bisa mengatur emosi masing-masing. Tetap semangat. Beralih ke informasi lain, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution curhat soal Sumatera Utara menjadi juara kasus narkoba di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi curhatan Bobi, Gibran menyarankan agar Bobi mengikuti jejak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam membina anak muda bermasalah. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengungkapkan bahwa Sumatera Utara masih menjadi provinsi dengan kasus narkoba tertinggi di Indonesia. Curhatan Bobi ini disampaikan di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat memberi sambutan pada penutupan Muktamar ke-15 Persatuan Umat Islam di kantor Gubernur Sumatera Utara pada Kamis kemarin. Menanggapi curhatan Bobi ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyarankan agar Gubernur Sumatera Utara bisa mengikuti jejak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam membina anak-anak muda bermasalah. Namun Gibran menyebut bukan dikirim ke barak militer, melainkan ke pondok pesantren. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming, beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming, ada persoalan yang sangat mendasar yang di Sumatera Utara kami masih menjadi pemenangnya Pak Wapres dalam beberapa tahun terakhir ini sampai dengan nggak salah saya di tahun 2024 dan 2025 ini kami masih jadi pemenangnya, yaitu adalah kami masih menjadi provinsi nomor 1 dengan penyalahgunaan narkoba di Indonesia Pak Wapres. Ya, tadi Pak Gubernur mengeluh masalah narkoba, ini PUI bisa digandeng ini Pak Gubernur. Mungkin
ada gubernur Jawa Barat yang mengirim anak-anak bandel ke barak. Nah, ini bisa dikirim ke pondok-pondok pesantrennya PUI mungkin. Kita tunggu saja, apakah Gubernur Sumatera Utara benar-benar akan menjalankan saran dari kakak iparnya ini untuk mengikuti jejak Gubernur Jawa Barat dalam membina anak-anak muda bermasalah. Tim Liputan iNews melaporkan.